datang cepat-cepat. Kocak, kan lu sendiri yang bilang kalau ini ada keadaan genting. Makanya kita harus ngobrol. Iya juga ya. Gua kepret juga lu. Jadi, gimana ini? Apa benar yang sedang ramai diperbincangkan itu? Iya anjir, apa berita itu beneran? Salah kita apa ya? Kenapa kita dikejar-kejar penjaga Blackguard? Iya, kenapa Tirta? Lu harusnya lebih tahu kan? Itu sih yang gua dengar. Dan mereka benar-benar serius menanggapi ini. Kita benar-benar menjadi buron. Sialan, padahal kita tidak melakukan tindak kriminal. Mungkin ini menyangkut tentang kejadian kita waktu menyerang keluarga Orchid, Jun. Nah, itu yang gua pikirkan juga. Tapi, masa sampai segitunya sih anjir? Tapi mungkin juga ini masih ada hubungannya dengan para iblis durjana yang waktu itu. Bisa jadi juga sih. Nah, ini gue yakin kalau mereka bertiga itu salah satu aset penting bagi keluarga Blackveil. Tapi enak banget. Bisa santai sambil minum kopi setelah konflik bareng keluarga Orchid. Santai-santai. Itu, viewer sudah nungguin, Sat. Nungguin apa, woi? Gua nggak tahu apa-apa. Gimana sih? Bukannya lu disuruh jawab-jawabin pertanyaan. Hah? Pertanyaan siapa emang? Ya pertanyaan viewers lah. Waduh, kenapa gua? Kenapa nggak lu aja, Jun? Gua nggak bisa. Gua nggak ada waktu. Sialan, so sibuk banget lu. Emang gua sibuk. Terus, kenapa gak si Tirta aja? Udah, lu nurut aja apa kata kreator. Cepat. Emang, lu mau series ini nggak lanjut, hah? Waduh, ya janganlah kalau itu mah. Ya makanya. Cepat, jawab semuanya, Sat. Ya udah iya. Jadi, gimana cara jawabnya? Nih, lihat aja sendiri. Mana? Buset. Banyak banget, woi. Sepenasaran itukah kalian? Ya makanya. Tapi, lu sortir aja dari yang teratas. Jangan semua lu jawab juga. Nanti gak seru anjir ceritanya. Ya udah deh. Kalau gitu, biar editor aja yang pilih pertanyaannya. Biar gua jawab semampu gua. Nah, gitu dong. Kalau gitu, gua pergi dulu, oke? Semangat, Sat. Aduh. Ya udah. Ayo, kita mulai saja Q&A-nya, guys. Oke, kalau gitu, gua bakal tanya dari yang paling banyak ditanyakan dulu, oke? Nah, dari sekian banyak penanya, kebanyakan kalian penasaran dengan power system di Arjuna kan? Seperti di pertanyaan-pertanyaan ini nih. Oke, biar gue jelaskan bagaimana power system di Arjuna. Jadi, power system di Arjuna itu sama-sama menggunakan aura. Ya, sama-sama seperti di series Bang Ray dan juga si Bima. Cuman, hanya beda penamaan saja. Karena mungkin perbedaannya disebabkan oleh perbedaan wilayah ya. Nah, di Timuraya, nama kekuatannya daya bumi. Ini adalah power system alami yang ada di dunia ini. Bukan hanya elemen dasar saja, banyak kekuatan alami seperti turunan dari elemen-elemen dasar. Yang kalian lihat ini beberapa elemen dasar yang baru gua ketahui. Jadi, mungkin saja ada elemen baru di dunia yang berbeda. Semua bisa saja terjadi kan? Nah, cara kerjanya kayak gini guys. Semua orang memiliki aura. Mau itu aura spektrum, aura titisan, atau aura daya bumi. Ingat, itu semua adalah aura. Yang membedakan adalah proses konversinya. Biasanya yang paling besar dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungannya lebih banyak pengguna aura spektrum, maka terjadilah bibit aura spektrum pada diri kalian. Begitu juga dengan daya bumi dan aura titisan. Nah, itulah alasan kenapa tiap wilayah berbeda-beda auranya guys. Gua bakal kasih contoh satu. Si Juna itu pengguna aura spektrum, dan si Tirta itu pengguna daya bumi. Ini karena si Tirta dari kecil berada di lingkungan pengguna daya bumi. Berbeda dengan si Juna yang dari kecil berada di barat raya. Maka dia memiliki bibit spektrum, walaupun sekarang dia ada di timur raya. Tapi si Juna belum pernah keluarin aura spektrumnya loh.
karena aura spektrumnya tertutup oleh kekuatan siluman yang mendiami si Juna. Yep, siluman yang sempat ingin keluar sebelum gua segel. Haha, OP nggak tuh gua? Hahaha. Jadi, itu adalah perbedaan aura spektrum dan daya bumi. Kalian harus cermati supaya nggak bingung ya guys. Nah, ayo lanjut, kita kembali ke daya bumi. Aura daya bumi ini unik guys. Gua nggak tahu kenapa dan siapa yang pertama kali mengkonversi kekuatan aura ke elemen-elemen dasar seperti daya bumi. Nah, kalau daya bumi, konsep kekuatannya tuh kayak gini. Aura itu kan netral. Lalu, aura daya bumi itu dikondisikan oleh emosi dan pengalaman sampai akhirnya menjadi elemen dasar. Nah, banyak pertanyaan juga. Apakah di daya bumi ini ada tingkatannya? Kayaknya bukan tingkatan guys sebutannya. Lebih keturunan kekuatan. Misal, si Tirta memiliki elemen dasarnya, elemen api. Nah, ketika dia memiliki cukup aura, pengalaman, dan juga tekad, aura daya buminya bisa meningkat menjadi beberapa kekuatan elemen seperti lava, solar flame, asap, dan yang lainnya. Mungkin itu terdengar dahsyat, tapi itu belum seberapa guys dengan beberapa kekuatan turunan lainnya. Coba kalian lihat ini. Nah, selain turunan itu, ada juga manifestasi bentuk yang membuat elemen itu menjadi teknik serangan seperti armor, domain, atau bahkan summoning. Dan tentunya masih banyak lagi kalau memang dipelajari dengan betul-betul. Oh iya, satu lagi. Ini evolusi elemen personal. Ini setahu gua jarang banget digunakan karena kekuatan ini adalah tingkat tinggi dari daya bumi. Hanya beberapa orang saja yang bisa. Ini titik di mana elemennya bukan elemen umum seperti api, tapi ini adalah evolusi elemen seperti dendam, air trauma, darah kontrak yang meliputi aura secara kebangkitan personal. Pokoknya ngeri guys kalau udah sampai di tahap itu. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai aura daya bumi. Nanti biar lebih jelas, kita pelan-pelan jelasin ke depannya, oke? Kalau gitu, ayo lanjut ke pertanyaan berikutnya. Amel. Siapa Amel? Woi. Apa-apaan pertanyaan itu? Ih, jangan dibahas itu mah. Nah, ya udah, ayo lanjut guys. Banyak dari kalian bertanya kekuatan gua sama si Tirta ya? Sebenarnya gua nggak pengen jelasin tentang kekuatan lebih detail di Q&A ini, karena gua pengen liatinnya di cerita. Tapi karena gua baik, ya gua spill dikit aja, oke? Kalau soal kekuatan, Tirta sudah gua sebut ya tadi. Dia memang punya aura daya bumi dengan tipe elemen api. Nah, kalau gua skip. Nanti aja, oke? Nanti di cerita bakal muncul kok. Tenang saja. Mending ke pertanyaan selanjutnya tentang batu Sealstone si Regis. Yap, sesuai namanya, Sealstone atau batu segel. Ini adalah kekuatan batu mistis yang sudah tertanam di tempat-tempat tersembunyi selama jutaan tahun. Sealstone ini ada banyak, bisa kalian lihat. Nah, salah satunya yaitu batu ruby yang dipegang oleh si Regis. Pada dasarnya, semuanya sama saja punya kekuatan untuk segel. Hanya beda tingkatan saja dan pengaruh ikatannya. Yang terkuat, Sealstone bertipe obsidian, zamrud, dan quartz. Sealstone ini berguna untuk mengcounter kekuatan-kekuatan dahsyat. Ya, salah satunya kekuatan aura guys. Nah, setahu gua, Sealstone itu diwariskan secara turun-temurun. Ya, walaupun ada juga sih yang mencari ke alamnya. Cuman, gua rasa terlalu beresiko kalau mencarinya langsung. Oh iya, banyak yang tanya juga tentang kalung gua kan? Haha, ini Sealstone juga guys, yang sudah dibentuk menjadi kalung. Nah, kalian tebak, ini Sealstone jenis apa? Ayo, lanjut lagi pertanyaannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan 13 relik. Banyak juga yang penasaran ya. Intinya, ini adalah senjata klasik turun-temurun yang diwariskan oleh keluarga Blackveil. Totalnya ada 13. Nah, salah satunya Parona milik si Juna. Terus, dari mana dia mendapatkannya? Kalau tidak salah,
ini warisan keluarga Black Dahlia guys. Tapi gua juga nggak tahu sih detailnya gimana. Jadi kita lanjut saja. Sekarang kita bahas tentang konflik Selatan Raya dan Timur Raya. Sebenarnya Timur Raya ini memang agak rese guys. Mentang-mentang dipimpin oleh dinasti dari zaman dulu, sehingga mereka terkesan serakah dan mencoba menguasai semua kota, termasuk Selatan Raya. Oh iya, Selatan Raya juga termasuk ke dalam radar penelitian keluarga Blackveil karena saking misteriusnya Selatan Raya. Bahkan sampai saat ini tidak ada yang tahu sebenarnya ada apa di sana itu. Kalau dari rumor sih, semua kekuatan dan semua penjahat ada di sana guys. Tapi gue sendiri nggak berani sih ke sana. Nah, dengan provokasinya, keluarga Blackveil memprovokasi Selatan Raya. Yang sudah jelas, kota itu sangat misterius. Dan gua rasa pasti akan terjadi perang juga. Apalagi setelah bebasnya para iblis yang dimanfaatkan oleh si Regis. Nah, untuk lebih lanjut, nanti kalian ikuti saja ceritanya, oke? Ceritanya benar-benar akan berkembang guys. Pertanyaan apa ini? Hubungan gua dan si Leon. Leon siapa kocak? Emang kenapa sih? Kalau mirip, mungkin sama gaya rambutnya aja guys, sama postur muka. Aduh, please lah, salahin editor saja. Kenapa mukanya mirip-mirip semua? Oh, kalau cerita masa lalu, tentu saja bakal ada guys. Tapi pastinya di saat momen yang tepat ya. Wah, kalau soal gua dari keluarga mana sih, dirahasiakan editor guys. Tapi kayaknya bentar lagi disepil deh. Ikutin saja guys ceritanya. Sumpah bakal makin seru, gua jamin guys. Apalagi kalau keluarga gua disepil. Nah, mungkin itu saja kali ya pertanyaan yang bisa gua jawab. Sebenarnya ada ratusan pertanyaan, tapi sorry guys, gua nggak bisa jawab semuanya karena ada beberapa yang termasuk ke dalam plot dan gak bisa dijelasin sekarang. Nah, ada juga beberapa pertanyaan mengenai editor, proses animasi, dan tentunya tentang studio BRDK juga. Oh iya, gua di sini mewakili tim animator ya. Jadi, kalau pertanyaan seputar teknis kayak gitu, seperti collab, pembuatan animasi, project-project selanjutnya, dan yang lainnya, nanti bakal dijawab sama admin BRDK di channel BRDK ya. Setahu gua, mereka bakal bikin Q&A seputar animasi juga di channel BRDK. Jadi, mungkin saja nanti pertanyaan kalian tentang teknis bakal dijawab di sana. Nah, semoga dengan Q&A pertama ini kalian bisa tercerahkan dan kalian tidak penasaran lagi dengan kekuatannya. Dan yang terpenting, kalian makin paham dan semakin tertarik dengan plot ceritanya. Oh iya, gua mewakili penulis juga. Mungkin ceritanya agak ribet ya, atau terlalu fantasi dan banyak kekuatan. Tapi guys, itu untuk fondasi agar cerita ini tidak monoton dan terkesan gitu-gitu saja. Jadi gua pengen kalian ikut berpikir, memberi masukan, berdiskusi, dan berteori tentunya. Jadi gua mohon temani series ini sampai kita berhasil menggapai tujuan kita ya. Kita tumbuh bareng oke? Karena kita bakal berusaha buat memberikan yang terbaik. Kedepannya kita bakal terus improve kok. Mungkin saja kita bareng-bareng akan menyaksikan sebuah animasi yang sangat keren dari BRDK Studio. Nah, mungkin itu saja untuk Q&A pertama di series ini bareng gua. Jadi, gua Satya pamit undur diri guys. Kedepannya kita pasti bertemu lagi kok. Jadi terima kasih banyak buat semua yang setia menonton series ini.